Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di minggu-minggu ini ada kabar yang sangat menggembirakan di mana ada dua perusahaan pinjol yang bangkrut dan menyerahkan izinnya kepada OJK. Pinjol mana saja? Saya yakin kalian mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kenapa dua pinjaman online ini tiba-tiba menyerahkan izinnya kepada OJK? Dan buat kalian yang sudah tahu pinjol mana saja yang sudah bangkrut minggu-minggu ini dan menyerahkan izinnya kepada OJK, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan ini sangat menggembirakan bagi teman-teman yang saat ini mempunyai utang di pinjol tersebut dan mungkin utang kalian akan lunas, tidak harus dibayarkan. Oke, kali ini saya akan membaca sebuah artikel yang muncul beberapa hari yang lalu ya. Tepatnya hari kemarin itu banyak sekali artikel yang mengabarkan bahwa OJK cabut izin dua perusahaan pinjol. Lalu dua perusahaan pinjol resmi tutup, OJK ungkap alasannya. Selanjutnya ada OJK cabut izin usaha pinjol. Lalu OJK cabut izin usaha fintech pinjaman online. Lalu selanjutnya ini resmi bubar katanya. OJK terima pengembalian izin usaha fintech. Banyak sekali ini artikel-artikel yang memberitakan tentang OJK cabut usaha pinjaman online. Dan ini beritanya masih hangat, yaitu sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Dan hal ini cukup mengejutkan juga, walaupun memang di sebelumnya ada dua pinjol yang sudah menyerahkan izinnya ke OJK alias bangkrut, yaitu ada Danapix dan juga Tanipan. Dan pinjol yang menyerahkan izinnya kepada OJK ini adalah Jembatan Emas dan Danapala. Oke, saya akan bacakan salah satu artikel yang mengungkap hal ini. OJK cabut izin usaha pinjol Jembatan Emas dan Danapala. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Akur Dana Abadi, PT Akur Dana Abadi atau Jembatan Emas dan PT Semangat Gotong Royong atau Danapala sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau kerap disebut fintech atau pinjaman online. Pencabutan ini ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner nomor keputusan strip 33 garis miring D titik 06 garis miring 2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan keputusan Dewan Komisioner nomor KAP strip 35 garis miring D titik 06 garis miring 2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong. Jadi kemarin ya tanggal 5 Juli 2024 PT Semangat Gotong Royong atau Danapala menyerahkan izinnya atau izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menuturkan pihaknya menyetujui pengembalian izin usaha keduanya. Dengan telah dicabutnya izin usaha, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Danapala. Nah, ini OJK akan tetap memantau kegiatan usaha dari Jembatan Emas dan Danapala ini terkait mungkin ada yang masih gagal bayar, penyelesaiannya bagaimana akan tetap dipantau OJK sampai betul-betul dipatenkan bahwa perusahaan pinjol ini ditutup. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Danapala. Oke, lalu Aman juga menambahkan OJK akan tetap memantau kewajiban dua penyelenggara tersebut seperti menghentikan kegiatan usaha pada industri LPBBTI, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha, dan melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga. Nah, itulah bahwa pinjol Danapala dan Jembatan Emas itu setelah izinnya dicabut oleh OJK tetap akan dipantau kegiatan usahanya sampai ada keputusan rapat umum pemegang saham dan memutuskan bahwa operasionalnya ditutup total. Nah, itulah teman-teman kabar mengenai dua pinjol legal yang sudah kembali menyerahkan izinnya kepada OJK alias bangkrut, dan ini ternyata akibat dari tingkatan prestasi juga, yaitu lebih dari 5% dan tidak memenuhi standar minimal modal yang harus disetorkan. Karena hal itu maka Jembatan Emas dan Danapala resmi bangkrut. Nah, mulai hari ini ya mulai hari-hari kemarin tanggal 5 Juli 2024
pinjol, jembatan emas, dan dana pala resmi bangkrut. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai hutang di dana pala dan jembatan, tidak usah panik. Dan selanjutnya, jika memang tiba-tiba ada tagihan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan jembatan emas dan dana pala, kalian harus berhati-hati. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyerahkan uang kalian pada oknum tersebut, apalagi sampai yang ngaku-ngaku datang ke rumah, ngaku-ngaku dari jembatan emas atau dana pala, karena hal itu ditakutkan justru penipuan. Karena pinjol, jembatan emas, dan dana pala itu sebenarnya setahu saya itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, hanya lagi via telepon, via WhatsApp, via SMS dan email. Jadi tidak ada penagihan yang langsung datang ke rumah. Makanya kalian harus berhati-hati ketika ada oknum yang mengatasnamakan pinjol, jembatan emas, dan dana pala. Oke, buat teman-teman yang saat ini mungkin mempunyai hutang di pinjol atau belum pernah mempunyai hutang di pinjol, tetap juga harus berhati-hati jika kalian memutuskan terpaksa harus meminjam uang di pinjol, karena pinjol itu adalah jebakan. Dan jika kalian tidak percaya bahwa pinjol itu jebakan, cobalah kalian melihat iklan-iklan yang muncul di media sosial tentang penawaran pinjaman dari pinjol. Banyak pinjol yang menawarkan kemudahan, yaitu dengan meminjam uang 3 juta rupiah yang harus dikembalikan 3.050.000 rupiah. Padahal itu semua bohong. Pencairannya tidak 3 juta rupiah. Jadi kalian dikenakan potongan administrasi di awal yang kebanyakan tidak kecil ya. Ada yang sampai dipotongnya 30%. Jadi kalian harus tetap berhati-hati. Contoh, misalkan kalian meminjam uang di pinjol itu 1 juta rupiah. Ternyata yang dicairkan ke rekening kalian itu hanya 723.000, dan dalam waktu 15 hari setelah kalian menerima pencairan dana tersebut harus mengembalikan sejumlah 1.140.000. Itu kan penipuan. Kalian pasti dirugikan, yang niatnya kalian ingin uang 1 juta tapi yang dicairkannya hanya 723.000. Itu adalah murni jebakan. Jadi berhati-hati jika melihat iklan di media sosial manapun, iklan pinjol yang menawarkan pinjaman, baik pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Seperti di video-video saya juga pasti banyak muncul iklan pinjol. Itu bukan kebijakan saya, bukan saya yang sengaja memasang iklan pinjol, tapi itu adalah kebijakan dari YouTube, karena semua iklan-iklan yang muncul itu disesuaikan dengan isi video yang disampaikan. Jadi kalau misalkan pengiklan menyetujui dan memasang iklan di video-video saya, itu adalah kebijakan dari YouTube. Jadi kalian jangan sampai ada yang berasumsi, wah kamu mah nyuruh saya jangan minjol, tapi setelah melihat video kamu banyak iklan pinjol yang bertebaran. Nah, itu adalah kebijakan dari YouTube. Jadi kalian jangan heran ketika melihat atau menonton video-video saya tiba-tiba muncul iklan pinjol, baik legal atau ilegal. Yang pasti kalian harus berhati-hati. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan apapun di dunia ini, karena kalian selalu merasa, wah saya sulit kok, hidup sulit banget, sementara orang-orang kok kelihatannya mudah banget hidupnya. Jangan lupa kalian perbanyak ibadah, meminta pertolongan sama Allah. Karena mungkin kesulitan hidup Anda di dunia ini karena tidak seimbangnya antara amal ibadah Anda dengan perbuatan Anda. Lebih banyak dosa yang Anda buat daripada amal ibadah. Itulah mungkin salah satu penyebab rezeki Anda seret, rezeki Anda sangat sulit dicari. Makanya dari sekarang perbanyaklah ibadah, perbanyaklah tahajud, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak sholat. Insya Allah dengan seperti itu Allah juga akan membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk Anda. Yang pasti kalian harus tetap semangat menghadapi segala macam problematika kehidupan sesulit apapun. Baik itu saat ini kalian sedang mempunyai utang-piutang di pinjol, tetap semangat hidup. Jangan sampai mengakhiri hidup hanya karena mempunyai utang di pinjol. Utang pinjol itu tidak ada unsur pidananya. Yang pasti kalian jangan sampai menghabiskan segala macam harta kalian hanya demi kesejahteraan pinjaman online. Oke, tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.